cepat, kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini nggak, Bu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa ahli fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Ya, jamaah sekalian, kita masih pada kitab Kode Etik Pengusaha Muslim, menjadi pengusaha ideal menurut standar syariat, karya Ustaz Aminul Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan jemaah sekalian, tema hari ini terkait tentang masalah zuhud. Berbicara tentang zuhud jamaah, maka zuhud itu beda dengan wara. Zuhud itu beda dengan wara. Apa perbedaan zuhud dan wara, jemaah? Apa bedanya? Zuhud dan wara. Lebih tinggi mana tingkatannya antara zuhud atau wara? Antara zuhud dan wara? Wara atau zuhud? Zuhud lebih tinggi, sahih. Apa arti zuhud? Apa arti wara? Ya. Jadi secara ringkas gini, jemaah. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Jadi artinya tinggalkan itu hal yang mubah atau yang haram, ya. Sampai pun hal yang mubah. Contohnya apa? Banyak bicara, banyak jalan-jalan, banyak bengong. Hukum asalnya mubah. Tapi orang yang zuhud, maka mereka berusaha untuk meninggalkan. Adapun wara itu jamaah meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang akan membahayakan akhiratnya. Berarti wara itu meninggalkan hal yang apa? Haram. Karena haram itu berbahaya, ya. Haram itu berbahaya. Sehingga zuhud itu lebih tinggi tingkatannya. Nah, cuma sebagian orang itu mereka salah memahami arti zuhud. Seperti contoh orang-orang sufi. Jadi sufi itu memahami zuhud dengan artian apa? Meninggalkan seluruh urusan dunia. Jadi enggak berpakaian yang bagus, kemudian makan pun ala kadarnya misalkan. Itu zuhud menurut orang-orang sufi. Sehingga kadang kita jumpa dengan mereka itu aneh-aneh, ya. Karena sebenarnya mereka itu ya dari sisi harta punya, tetapi pakaiannya ya camang-camang. Kata mereka, oh ini zuhud. Ya, jelas ini keliru, ucapan. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, pada kesempatan sore ini kita ingin membahas bagaimana pandangan zuhud menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Penulis kitab mengatakan, teori zuhud menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, siapapun akan merasa bangga ketika dia disebut sebagai orang yang zuhud terhadap dunia. Sebagaimana kita merasa sedih ketika kita disebut orang yang rakus dunia. Ya. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, oh dasar orang rakus dunia, tiap hari kerja nggak tahu aturan misalkan, kita akan kecewa aja, bahkan marah mungkin. Ya. Sehingga kalau kita disebut, oh itu orang yang masya Allah zuhud luar biasa, kita akan senang, Tetapi masalah yang terpenting bukan penilaian manusia.
Yang lebih penting adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu yang paling penting. Ya. Antum disebut zuhud, tetapi ternyata secara syariat bukan zuhud, ya percuma. Contoh seperti tadi ya, anggapan orang-orang sufi, mereka menganggap dirinya zuhud, tetapi ternyata hakikatnya bukan orang yang zuhud, ya percuma. Ya. Sehingga masalahnya zuhud itu bukan masalah kaya atau miskin. Ya. Zuhud itu bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud adalah amalan hati. Zuhud itu amalan hati. Bisa saja orang hidup zuhud meskipun hartanya berlimpah. Ya, seperti contohnya Nabi Sulaiman. Ya, berapa kayaannya jemaah? Luar biasa. Tapi beliau disebut zuhud. Ya. Sehingga lebih baik mana jemaah? Antum dikatakan zuhud dalam kondisi hartanya melimpah, atau antum dikatakan zuhud dalam kondisi fakir miskin? Yang harta melimpah jemaah, tentu ini lebih kita sukai. Ya. Sebagaimana seorang bisa menjadi manusia rakus dunia meskipun dia tidak memiliki dunia. Ya, banyak ya. Bahkan kadang-kadang kita jumpai orang-orang yang nggak sholat ketika pas waktu masuk sholat. Ya. Mereka masih cari uang. Padahal secara ekonomi, secara zahir mereka nggak punya. Tetapi naudzubillah, rakus dengan dunia itu luar biasa. Bahkan akhirnya di antara mereka sampai ya, menghalalkan segala macam cara, entah mencuri, menipu. Padahal secara zahir mereka tidak memiliki harta. Nah ini banyak, ya, ini banyak jemaah. Ya. Sulaiman adalah seorang nabi yang zuhud, meskipun beliau raja dunia. Ya. Dzulqarnain juga menjadi raja yang zuhud, meskipun kuasaannya mencapai seluruh daratan bumi. Dzulqarnain itu jemaah orang yang apa? Membenteng apa jemaah? Ya'juj dan Ma'juj. Dan kelak di akhir zaman akan keluar. Mereka itu satu kaum yang sangat-sangat zalim dan akan membunuh apa? Seluruh manusia yang ada di muka bumi, atau orang-orang yang dijumpai akan dibunuh. Sehingga tatkala sudah tidak didapati satu orang pun, maka dia mengarahkan panahnya ke langit. Ya, kemudian anak panahnya turun sudah berlumuran darah. Dan kelak jamaah akan jebol bentengnya. Nah ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Tapi perkara apakah seluruh manusia dibunuh, Allah a'lam. Intinya akan membunuh orang-orang yang dijumpai. Itu Dzulqarnain. Ya, jadi kalau semuanya ya wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam apakah dibunuh semua, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian masalah yang prinsipnya adalah dunia hanya di tangan dan ya, tidak di hati. Jadi yang menjadi inti zuhud itu, intinya dunia itu dijadikan di tangannya, bukan di hati. Itu yang paling inti. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, wal aslu huwa qat'u ala ikil batin. Fama taqat'iha lam tadurruhu ala iku dhahiri. Fama takana al-malu fi yadik wa laysa fi qalbik lam yadurraka walau kafur. Wa ma takana fi qalbik darraka walau lam yakun fi yadik minhu syai'. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, prinsipnya adalah memutus hubungan keterkaitan dengan batin. Ini yang paling penting. Biar kita dianggap zuhud dengan dunia. Selama orang bisa memutuskannya, maka kondisi luar tidak akan ya apa jamaah membahayakannya ya. Ketika harta hanya ada di tanganmu dan tidak di hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakanmu meskipun banyak. Selama harta itu di hatimu akan membahayakanmu meskipun tanganmu tidak memegangnya sepeser pun. Nah ini intinya berarti tadi ya, jadikan dunia itu di tangan ya. Jadi kalau dunia itu jadikan di tangan, walaupun misal jamaah kita
limpah dengan harta, maka hal tersebut tidak membahayakan kita. Tidak membahayakan kita. Contoh siapa? Banyak. Ya, seperti yang sudah kita bahas di kitab ini. Ya. Contoh para sahabat atau bahkan seorang nabi yang kaya misalkan. Seorang imam yang kaya. Ya, bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf misalkan, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar. Jadi mereka itu menjadikan dunia hanya di tangannya. Jadi kalau dunia di tangan itu jemaah, kalau diminta dikasih, mudah. Ya. Tapi kalau dunia itu jadikan di hati, kalau yang minta bagaimana jemaah? Antum bedah dulu, ambil kasihkan, sulit jemaah. Dan inilah yang menyebabkan ya orang menjadi fakir, bahkan mungkin ya. Jadi kikir yang paling puncak. Sampai pun untuk dirinya pun ya mah hidupnya ala kadarnya. Padahal dia mampu. Pakaian pun ala kadarnya. Ya. Padahal di antara bentuk syukur nikmat itu antum tampakkan dengan dohir. Punya harta, beli pakaian baru. Ajak keluarga jalan-jalan misalkan. Ini bentuk syukur. Dan ketika kita syukur apa jemaah? La in syakartum la azidannakum. Jangan antum ya apa namanya banyak harta, keluarga nggak pernah diajak jalan-jalan. Oh, ini masalah jemaah. Ajak. Ya. Makan enak, berikan pakaian baru. Jangan pas lebaran saja jemaah. Tapi apa? Kalau punya kelebihan, ya ajak mereka. Kenapa? Karena ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya masalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Mereka menjadikan dunia itu di tangan bukan di hati. Sehingga ketika misalkan datang tawaran dari Rasulullah untuk bersedekah, oh mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Bersedekah. Contoh ketika Nabi pernah apa? Bertanya kepada Umar tentang harta yang ingin ia sedekahkan. Nah, kemudian Umar memberikan apa jam? Separuh hartanya. Datanglah Abu Bakar, ya. Dan anggapan Umar ketika itu, oh hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Datang Abu Bakar jam, ditanya terkait apa yang ia ingin sedekahkan. Ternyata apa jam? Seluruh hartanya dikasihkan. Jadi ditanya, oh bagaimana dengan anak? Iya anakmu. Kata Abu Bakar apa jam? Saya titipkan anak-anakku pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini sudah tingkatan luar biasa. Nah, kalau kita mungkin belum ya, belum tingkatan seperti itu. Ya setidaknya jamaah sekalian kita mencontoh. Ya, jangan jadikan dunia di dalam hati. Jadikan dunia di tangan. Kalau dunia di tangan tidak membahayakan kita tidak membahayakan. Makanya para sahabat itu kalau ketika sholat sudah nggak ingat dengan dunianya. Karena dunia itu bukan di hatinya. Bahkan kalau di antara mereka ada yang sakit kemudian di antara salah satu anggota tubuhnya harus diamputasi, maka mereka minta ketika sholat. Ya kenapa jemaah? Karena ketika sholat mereka sudah tidak ingat dengan dunianya. Ya, apalagi kebunnya, apalagi rumahnya. Ya, tubuhnya saja jemaah yang nempel, kemudian diamputasi, sudah tidak merasakan apa? Sakitnya. Atau sakit yang terlalu tidak. Kalau kita beda ya, karena dunia mungkin masih di hati jemaah. Sampai pun sholat apa? Jadi ingat. Antum punya barang yang hilang pas takbir Allahu Akbar, mulai setan masuk. Di sana. Ya. Ingat lagi di sana. Oh masya Allah. Itulah kualitas kita. Ya. Sehingga ingat. Ikhwan wa akhwati fillah, jadikan dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Jangan di hati kita. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ayakunu rajulu zahidan wa ma'ahu alfa dinar?" Jadi ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, bisakah seseorang menjadi zuhud sementara dia memiliki harta 1000 dinar? Berapa jam? 2,9 M, kurang lebih. 2,9 miliar. Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau mengatakan, na'am. Ala syaritati an la yafrahu idza zadat wa la yahzan idza naqasat.
Walihada kana sahabatu azhadul ummati. Walihada kana sahabatu azhadul ummati ma'a ma biya bi aidihim minal amwal. Kata Imam Ahmad, bisa. Jadi seorang itu bisa zuhud walaupun dia punya harta 2,9 M. Dengan syarat dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, dan dia tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Bisa tidak jemaah? Ya, sulit ya. Antum hari ini bisnisnya jebol, senangnya minta ampun, besok bangkrut atau rugi, waduh, mungkin nggak bisa keluar ya. Kita masih sulit ya, masih seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa seperti ini, harta antum bertambah biasa saja, harta antum berkurang ya biasa saja, nggak ada pengaruhnya. Nah, ini berarti sudah luar biasa jemaah. Ya. Karena itulah para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud di tengah umat ini ya. Meskipun mereka memiliki banyak harta. Ya, karena mereka nggak peduli mau hartanya bertambah, mau berkurang, nggak ngurusi. Ya, nggak ngurusi jemaah. Yang penting apa? Mereka bekerja iya semangat. Ya. Kalau mereka misalkan dapat banyak, ya biasa saja. Sehingga kadang di antara mereka itu jemaah, yang penting intinya hari ini dapat uang untuk makan. Perkara besok urusan nanti. Nah, kita itu kadang-kadang jemaah disibukkan dengan memikirkan hal-hal yang belum tentu kita menjumpainya. Bahkan mungkin 3 tahun, oh bagaimana nanti untuk sekolah anak, padahal belum tentu jemaah. Kita sudah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Hari ini lupa zikir, lupa qiraatul Quran, lupa birrul walidain, ya, lupa silaturahim. Mikirkan apa? 3 tahun yang belum tentu kita menjumpainya. Ya, karena bahkan sebagian sampai ya stres. Ya. Sehingga jamaah sekalian, ya contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena dunia tidak ada dalam hatinya, sehingga keberadaan dan ketiadaan dunia tidak mempengaruhi kondisi batinnya. Dan inilah ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Dan sehingga jemaah sekalian, jadikan dunia itu layaknya toilet, dibutuhkan namun tidak dicintai. Ada yang suka toilet ya mah? Tapi kita butuh, sahih. Kalau antum misalkan wisata, kalau di sana nggak ada toiletnya, waduh, mau wisatanya luar biasa, antum nggak betah. Tapi misalkan ya, wisatanya sederhana, tapi toiletnya masya Allah bersih, antum apa? Senang. Tapi nggak ada yang suka, cuma ya kita butuh toilet ya, butuh toilet. Untuk membangun suasana batin yang semacam ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganalogikan hubungan mukmin dengan harta. Ibarat hubungan dia dengan toilet. Harta itu dibutuhkan sebagaimana toilet dan tidak dicintai sebagaimana layaknya toilet. Syekhul Islam dia mengatakan, "Tsumma yanbaghi lahu an yakhudal mala bi sakhawati nafsin liyubarak lahu fih wa la yakhuruhu bi israfin wa hana'in bal yakunu al-malu 'indahu bi manzilatil khala'il ladzi yahtaju ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makanah." Kata beliau, kemudian selayaknya dia mengambil harta dengan jiwa yang tenang, agar hartanya diberkahi, dan jangan mengambilnya dengan rakus dan tamak. Namun harta ya, baginya sebagaimana toilet, sesuatu yang dia butuhkan namun tidak mendapatkan posisi sedikit pun dalam hatinya. Oke. Nah, sehingga toilet sebagus-bagusnya toilet ya nggak ada yang suka. Paling antum betah-betahnya berapa jam ya, Bang? Kayaknya jarang yang jam berjam-jam ya. Pasti segera. Ya. Maka jadikanlah harta kita seperti toilet, antum butuh tapi jangan dicintai. Jangan dicintai. Ya. Subhanallah, teori yang mudah dipahami namun perlu banyak latihan untuk bisa mempraktekkannya. Ya. Sehingga jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah,
Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan 3 unsur dari pengertian zuhud. Yang pertama jamaah, zuhud adalah yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih diharap dari apa yang ada di sisinya. Zuhud itu adalah yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih diharap-harapkan daripada sesuatu yang ada di sisinya. Fudail bin Iyad dia mengatakan, hakikat zuhud adalah ridha pada Allah Jalla wa Ala ia pun mengatakan sifat qanaah itulah zuhud. Itulah jiwa yang ghani, yang selalu merasa cukup. Jadi intinya jemaah pengertian zuhud, definisi yang pertama adalah begitu yakin kepada Allah. Begitu yakin kepada Allah Jalla wa Ala bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih berharga daripada sesuatu yang ada di dirinya. Kemudian jamaah dia mengatakan di antara bentuk zuhud adalah jika seseorang ditimpa musibah dalam hal dunianya, yaitu berupa hilangnya harta, anak ataupun selainnya, maka ia lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunia tadi tetap ada pada dirinya. Yang ketiga jamaah zuhud adalah keadaan seseorang ketika dipuji ataupun dicela dalam kebenaran itu posisinya sama saja, artinya tidak terpengaruh ya. Tetapi jamaah sekalian, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya dunia itu tercela secara mutlak? Tercela tidak. Jadi kita disuruh untuk zuhud, tidak boleh tamak dengan dunia. Apakah menunjukkan bahwasanya dunia itu tercela secara mutlak, atau dunia itu tercela dalam kondisi-kondisi tertentu jamaah? Mutlak tidak? Mutlak tidak jamaah? Jawabannya tidak ya. Dunia bisa tercela, bisa tidak, tergantung apa? Tergantung yang memilikinya. Ada disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, tetapi memang jamaah sanadnya dipersisikan. Ali radhiyallahu ta'ala pernah mendengar seorang mencela-cela dunia. Jadi ada seorang dia sedang nyela-nyela dunia, mencela maksudnya gitu. Lantas beliau mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia juga adalah negeri goni yang bercukupan bagi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Cuma memang asal ini sanadnya dikritik. Sehingga artinya dunia itu tidak tercela secara mutlak. Bisa tercela, bisa tidak. Tergantung apa? Pemiliknya. Makanya di antara ucapan Abu Hazim itu boleh mengatakan jam, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya badiyah. Jadi setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itulah musibah. Nah, sehingga harta itu terpuji, dilihat sejauh mana harta itu menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya. Kalau misalkan dengan banyak harta jamaah, antum semakin dekat dengan Allah, sholatnya semakin tepat waktu, jamaahnya masya Allah luar biasa,
dengan tetangga semakin baik, dengan orang tua semakin baik misalkan, dengan kerabat, oh masya Allah semakin baik, suka membantu. Berarti harta yang antum miliki, nah ini kebaikan, terpuji. Tapi sebaliknya kalau ada seorang misalkan bisnisnya lancar, jabatannya naik, gajinya pun naik misalkan, ternyata kok makin jauh dari Allah, makin sombong, ya, misalkan. Nah, maka inilah jamaah mungkin hartanya apa? Adab. Ya. Dan ketika itu jelas harta yang dimiliki tidak dipuji, tapi tercela. Tercela. Nah, sehingga ingat, dunia menjadi baik dan tidak tergantung pemiliknya. Maka jadikanlah dunia yang kita miliki sebagai wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya. Wabtaghi fima ataqallahu dan akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan harta yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Memperbanyak bekal untuk negeri akhirat. Silakan untuk sedekah, membantu orang, ya. Kemudian membangun masjid, wakaf dan sebagainya. Karena inilah fungsi yang sebenarnya dengan harta yang kita miliki, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk apa? Dipamerkan, bukan jemaah. Ya. Karena ingat, harta itu akan ditanya oleh Allah. Untuk apa digunakan? Untuk apa dibelanjakan? Dari mana didapatkan? Akan ditanya oleh Allah. Sehingga siapkan jawaban terbaik di hadapan Allah dengan harta yang selama ini Allah titipkan kepada kita. Karena harta kita itu milik Allah, hanya titipan kepada kita yang kelak akan ditanya oleh penitipnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya jamaah kita buka tanya jawab, silakan. Alhamdulillah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silahkan disampaikan. Pertanyaan silahkan bertanya melalui telepon sedia. Pertanyaan dari Ahmad. Ada pertanyaan? Dari awal ini pertanyaan, apakah benar Allah Azza wa Jalla memuliakan orang yang banyak uang, dan sebaiknya apabila orang yang uang sedikit Allah tidak menyayanginya? Apakah Allah mencintai orang yang banyak hartanya gitu? Memuliakan orang. Apakah Allah memuliakan orang yang banyak uang, sedangkan sebaiknya Allah tidak menyayangi orang yang kurang sedikit? Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini jamaah, apakah Allah menyayangi orang yang banyak hartanya? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau misalkan jamaah dia banyak harta, kemudian apa? Dia gunakan hartanya di jalan Allah, dalam arti yang sedekahkan, kemudian disyukuri misalkan, ya jelas, ya. Orang seperti itu adalah orang yang bersyukur. Dan Nabi mengatakan apa jamaah sekalian? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Wa laysa dzakra li ahadin illa lil mu'min. Dan semua itu tidaklah didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apa kuncinya? Cuma dua. In asabathu sarra syakara. Jika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jadi artinya jamaah dilihat, kalau misalkan dia punya harta, kemudian dia bersyukur, ya jelas Allah cintai. Ya. Begitu pula kalau dia paling bertakwa misalkan, maka jelas inilah orang yang mulia di sisi Allah. Ya. Jadi ingat ya, bukan bukan patokannya banyak harta, tetapi sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya.
Begitulah sama sebaliknya, orang yang miskin nggak punya harta misalkan, apakah dengan miskin kemudian dia dibenci? Tidak. Ya, tergantung. Apakah dengan kondisi miskinnya kemudian dia bersabar dengan apa? Dengan ya, mungkin sedikitnya harta tersebut. Ya. Kalau dia bersabar, ya ini baik. Ini baik. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian dia lebih mulia daripada orang kaya, belum tentu. Karena standarnya apa jemaah? Mana di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah? Tidak kaya, tidak miskin. Kalau yang kaya lebih takwa, maka si kaya lebih mulia. Itu pula sama, si miskin yang dia lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih mulia. Nah, sehingga patokannya bukan banyak harta ataupun sedikit hartanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibu bertanya, Ustaz, apakah wasiat orang yang telah meninggal pada ahli warisnya masih ditunaikan? Ya, masalahnya wasiat kepada ahli waris itu tidak dianggap. La wasiat li ahli waris. Jadi wasiat itu tidak sah kalau diberikan untuk ahli waris. Kenapa jemaah? Kan akan ada kedzaliman. Karena ahli waris itu sudah dapat dari warisan. Ada misalkan seorang dia meninggal dan meninggalkan dua anak atau 3 anak misalkan. Semuanya laki-laki misalkan. Berarti bagiannya apa? Rata. Ternyata satu diberikan wasiat. Oh, nanti adikmu yang paling kecil dikasih tanah ya sana. Ini nggak boleh dan nggak sah. Dan tidak boleh ditunaikan. Kecuali kalau ahli waris yang lain ridho. Oh, nggak apa-apa. Berarti kalau seperti itu statusnya apa? Seolah-olah tanazul. Apa tanazulnya, Mas? Dia dalam artian menggugurkan haknya. Sehingga jalurnya seperti seolah-olah itu hadiah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada keridhaan, maka jamaah tidak sah ya, wasiat untuk ahli waris. Ya. Kecuali gini, wasiat untuk ahli waris itu bisa sah kalau kondisi dia dimahjub. Tahu dimahjub? Mahjub itu dihalangi. Contoh gini, ada misalkan orang tua, dia punya 3 anak laki-laki misalkan. Kemudian masing-masing anak laki-laki ini punya anak. Berarti kan ini cucu. Cucu aja masalahin kalau ada bapak dapat tidak? Nggak dapat. Kemudian kakeknya dia berwasiat. Nah, oh nanti cucuku si fulan, tolong ya dikasih tanah yang di sebelah sana. Misalkan. Maka apakah saja mah begitu? Jawabannya sah. Kenapa? Karena cucu tatkala itu jamaah tidak mendapatkan warisan karena dihalangi oleh orang tuanya. Tapi kalau misalkan dia dapat warisan, maka tatkala itu jamaah wasiatnya tidak sah. Sehingga tidak boleh untuk apa? Untuk dalam artian diberikan wasiat. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan dari harta warisan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin wasiat terkait dengan masalah warisan. Tapi kalau wasiat yang lain misalnya mungkin amanah suatu amanah atau lain, prinsipnya boleh diamalkan apabila memiliki syarat tertentu atau bagaimana? Wasiatnya apa dulu? Kalau disuruh untuk ngasih ke orang lain dan itu bukan ahli waris, ya sah. Misalnya dikatakan ya, tanah yang misalkan di samping rumahnya, ya sampai kepada anaknya, nah nanti tanah yang sebelah sini tolong ya kasihkan kepada tetanggamu misalkan. Misal. Maka karena tetangga ini bukan ahli waris, wasiatnya sah, tetapi ingat tidak boleh lebih dari 1/3. Nggak boleh. Kalau lebih dari 1/3 harus ada izin dari ahli waris. Kalau ahli warisnya misalnya mengizinkan, silahkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka yang berlaku cuma 1/3. Ya. Seperti kisah siapa jemaah? Yang seorang sahabat Sa'd bin Abi Waqqas ya. Sa'd bin Abi Waqqas yang dia merasa dirinya seolah-olah ajalnya sudah dekat. Kemudian datang Nabi untuk berwasiat berapa jemaah? Setengah hartanya. Nabi melarang. Kemudian diizinkan hanya sekedar 1/3 hartanya, dan itu sudah dianggap banyak.
atau kamakol. Jadi artinya jamaah sekalian, wasiat itu boleh dengan catatan tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kalau lebih harus ada izin. Kalau tidak izinkan maka yang berlaku cuma sepertiga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau wasiatnya haram nggak boleh. Contoh gini, ada orang tua dia katakan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau abi meninggal tolong ya diadakan acara ini misalkan, acara bid'ah." Boleh nggak ditunaikan? Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Kenapa? Karena wasiatnya berbau maksiat. Tapi kalau wasiatnya dalam hal-hal yang baik, maka silakan tunaikan. Ya silakan tunaikan. Ada yang mau bertanya? Barangkali yang mau bertanya? Bagaimana saya bertanya lagi? Saat ini ada pertanyaan di ini, apa di grup atau warna yang Ustaz, apakah bisa anak laki-laki menjadi wali ibunya saat menikah jika ibunya tidak mempunyai saudara laki-laki? Ya. Apakah anak laki-laki bisa menjadi wali bagi ibunya? Jawabannya bisa. Kalau tidak ada wali yang lain, saudara nggak ada, bapak nggak ada, kakek nggak ada misalkan, maka anak laki-laki bisa menjadi wali dengan catatan sudah balik, maka boleh, tidak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh jika mengamalkan istighfar setiap waktu? Apa cuma boleh sehari 100 kali? Kemudian apakah beristighfar itu termasuk berzikir? Apakah boleh mengamalkan istighfar apa? Setiap waktu. Jawabannya gini jemaah. Kalau misalkan istighfar yang berkaitan dengan zikir-zikir salat, maka harus sesuai dengan turunannya. Tapi kalau yang bebas, maka silakan boleh tanpa dibatasi bilangan. Memang jemaah Rasul mengatakan apa? Boleh mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu. Ya, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Itu Nabi jemaah. Dia mengatakan, ya wahai manusia, bertobatlah dan beristighfar kepada Allah. Karena saya bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya setiap hari 100 kali. Jadi artinya jemaah, apakah menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh beristighfar lebih dari itu? Boleh tidak jemaah? Ya. Jawabannya boleh, yang penting jangan dibatasi jumlahnya. Hari ini harus 1000, besok harus 1500 misalkan. Ini nggak boleh, karena menentukan jumlah butuh dalil. Butuh dalil. Kalau misalkan zikir pagi petang, jelas istighfarnya berapa? 100. Karena ini sudah ada kaitannya, ada ikatannya, ya. Maka tidak boleh kita menyisihi. Tapi kalau yang bebas maka boleh, silakan, tidak masalah. Ya. Dan apakah istighfar itu zikir? Iya, sahih. Istighfar itu zikir. Zikir itu artinya apa jemaah? Zikir itu artinya mengingat Allah. Ya. Dan zikir itu ada berapa macam? Ada zikir bil qalbi, ada zikir bil lisan. Ya. Maka bolehkah zikir dengan hati? Boleh tidak jemaah? Boleh, tidak masalah. Ya, tapi yang afdal mana jemaah? Dengan hati atau lisan? Ya. Jawabannya hati plus lisan. Ya. Lisan saja, hatinya nggak zikir ya percuma jemaah. Jadi yang afdal hati dan lisan seperti itu. Ya. Dan di antara fungsi istighfar itu apa jemaah? Akan menutup aib seorang hamba. Adapun tobat itu apa fungsinya? Pengampunan dosa. Itu di antara sisi perbedaannya. Walaupun sebenarnya mengatakan ya tobat dan istighfar ya sama saja, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya tadi, kalau istighfar itu lebih khusus untuk apa? Menutupi aib. Adapun tobat itu lebih khusus untuk apa? Pengampunan dosa, seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengadakan perlombaan untuk anak dan hadiah yang diberikan berasal dari donatur warga setempat? Apa? Lomba 17-an. Bagaimana hukum mengadakan perlombaan untuk anak-anak yang hadiahnya diberikan berasal dari donatur warga setempat? Iya. Ini masalahnya. Kita menghukumi yang mana nih? Apa hukum
merayakan 17 Agustus, gimana jamaah? Boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Ini silang pendapat, tetapi ada yang mengatakan bahwasanya perayaan ini babnya muamalah. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga mereka mengatakan hukum asalnya apa? Boleh, karena al-aslu fil muamalah al-ibahatu, boleh. Tapi sebenarnya mengatakan seperti apa jamaah? Dianggap seperti perayaan. Kalau perayaan berulang-ulang namanya apa? Id. Sedangkan Id dalam Islam itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sebagian ada yang menguatkan ini babnya adat. Nah, sehingga hukum asal dari adat itu diperbolehkan selagi tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau antum ikut pendapat yang kedua tadi, dalam artian ini babnya muamalah sehingga hukumnya boleh, misalkan. Ya. Dan sebagian asatidzah kita juga kayaknya ada yang berpendapat ini. Contoh seperti siapa ya? Yang berpendapat ini babnya muamalah siapa ya? Antum cari, ada. Ya. Antum cari. Ya. Kalau ikut pendapat yang ini, bahwasanya ini muamalah, maka boleh dengan catatan ingat perlombaan yang mubah. Ya. Kalau perlombaan misalkan makan kerupuk boleh tidak jam? Boleh tidak? Hah? Boleh, sahih. Bertentangan dengan syariat tidak pertanyaannya? Bertentangan. Pertama, apa jamaah? Makan berdiri. Yang kedua, cepet-cepetan makan. Apa kita disuruh cepat makannya? Ustaz diganti nanti makannya apa? Sambil duduk. Tapi cepet-cepetannya masih ada jamaah. Ini masalahnya. Jadi kalau bisa jangan makan kerupuk ya. Kalau bisa ya lombanya baca Quran, hafalan Quran, hafalan hadis, insya Allah masalah. Ya tidak masalah. Jadi hanya hal yang bermanfaat. Tapi kalau hanya tadi ya makan kerupuk, ini yang masalah dia. Anak memandang ini bertentangan dengan syariat. Karena yang terjadi ya satu berdiri kemudian kadang banyak yang terbuang. Makan terbuang. Ini nggak boleh. Ya. Padahal kita tidak boleh menyanyiakan harta seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan lomba yang mubah, bolehkah di situ jamaah salin ada hadiahnya? Ini pun silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya. Ada pendapat yang mengatakan hadiah itu jamaah, perlombaan itu dibolehkan ada hadiahnya hanya 3 perlombaan. Apa jamaah? Panahan, pacuan kuda, pacuan unta, cuma 3. La sabqa illa fi naslin hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali pada panahan, kemudian pacuan kuda, pacuan unta. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan yang boleh ada hadiahnya cuma 3 ini. Kemudian sebagian ulama mengkiaskan dengan 3 perlombaan ini. Artinya apa? Perlombaan yang bisa membantu untuk jihad. Contohnya hafalan Quran, hafalan hadis. Maka yang sebenarnya boleh. Sampai pun taruhan boleh. Contoh misalkan ada hafalan Quran, semuanya iuran. Kemudian itu buat hadiahnya boleh. Nggak masalah. Panahan boleh, nggak masalah. Ada iurannya, kemudian setelah itu apa? Hadiahnya diambil dari situ misalkan. Boleh 3 jenis perlombaan ini dikecualikan. Kemudian yang selain itu, perlombaan yang mubah, contoh misalkan apa jemaah? Sepak bola misalkan. Tapi ingat ya, sepak bolanya dalam artian tutup aurat ya. Maka apakah boleh ada hadiahnya? Ini Islam pendapat. Kalau si Dr. Shalih Mufauzan beliau mengatakan tidak boleh. Sama sekali mutlak nggak boleh. Walaupun hadiah ini dari pihak ketiga nggak boleh. Hujah beliau apa? Hujah beliau mengatakan yang dibolehkan ada hadiahnya cuma 3 perlombaan. Yang selain itu boleh silakan, nggak masalah, tapi nggak boleh ada hadiah. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan dengan catatan hadiahnya pertama bukan dari 2 orang yang berlomba, tadi dari pihak ketiga. Jadi artinya apa? Gratis. Ya. Yang kedua boleh kalau misalkan hadiah itu dari 1 peserta lombanya saja. Contohnya gini, Pak Wawan dia sedang berlomba dengan temannya. Dia katakan, kalau antum mengalahkan anak saya kasih hadiah, boleh. Tapi kalau misalnya, nanti siapa yang menang harus ini ya, siapa yang kalah harus ngasih hadiah. Ini nggak boleh. Tapi kalau 1 saja boleh.
Kalau antum mengalahkan anak, saya kasih hadiah, itu boleh. Ya. Atau apa lagi jemaah? Ada juga yang mengatakan syaratnya boleh dengan catatan ada muhalli. Muhalli itu ada pihak ketiga yang dia ikut lomba tetapi tidak membayar. Tidak membayar. Nah, sehingga ulama kalau anda memandang bahwasanya ini yang dikuatkan sebagian para ulama, kalau misalkan lombanya lomba yang mubah, kemudian hadiahnya dalam artian dari pihak yang ketiga, ya, yang ditanyakan tadi apa? Gratis kan? Maka wallahu alam kalau perlombaan yang mubah, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau perlombaannya tidak dibolehkan, ya jelas tidak boleh seperti itu. Wallahu alam. Iya. Dan bagaimana menyikapi orang yang memiliki pemikiran mengapa walimah harus dipisah atau Islam, padahal untuk melakukan haji dan umrah saja awal dan jumat satu. Ini masalahnya bedakan antara kondisi darurat dan kondisi apa? Tidak darurat. Dalam kondisi darurat itu sesuatu yang dalam artian terlarang pun bisa dimudahkan. Makanya ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tubihul mahdhurat. Jadi kondisi masyaqqah, kondisi yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Jamaah sekalian, kalau haji misalkan dipisahkan gimana jamaah? Makanya hukum di sana itu karena dikecualikan. Contoh misalkan sholat tanpa apa? Sutra. Sebagian para ulama mengatakan dikecualikan. Walaupun sebagian mengatakan hukum asalnya berlaku untuk Masjidil Haram pun berlaku, Madinah pun berlaku. Harus sutra, tapi sebagian mengatakan dikecualikan di Masjidil Haram. Kenapa jam? Kondisi. Coba kalau misalkan ada sholat setelah tawaf, ya, kemudian ada yang mau lewat dihalangi, macet ya mas kalian, nggak bisa. Ya. Sampai-sampai di apa jemaah di tempat kita negeri kita, ya, mereka yang berpendapat apa? Menyentuh wanita batal, tapi fatwa mereka kalau pas haji apa? Sudah ikut saja fatwa yang mengatakan nggak batal. Karena memang kondisi jemaah nggak bisa. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya jelas nggak boleh seseorang apa bercampur baur, ya, berkholwat itu nggak boleh jemaah. Berkholwat kalau terpaksa boleh tidak jemaah. Ya kalau darurat itu beda perkaranya. Tapi kalau dalam kondisi normal nggak boleh. Ya. Antum di pasar, misalkan, bisakah menundukkan pandangan? Sulit. Antum menundukkan pandangan nabrak orang ya, sulit. Makanya dikatakan ini sudah babnya apa, sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Sehingga di situ jamaah ada kemudahan. Tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir. Jangan bermudah-mudahan. Artinya kalau kita misalkan ya butuh ke pasar dan hanya butuh barang-barang tertentu, ya jangan lama-lama. Setelah selesai hajatnya pulang. Ya. Adapun yang lain dalam artian kita melihat aurat tanpa sengaja misalkan dimaafkan. Dimaafkan. Kenapa? Karena kondisi. Ya, sehingga jangan disamakan dalam artian nikah kok dipisahkan kemudian ketika haji tidak. Ini beda kasusnya. Beda kan? Kasusnya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Dari mana ada yang mau bertanya? Ya, cukup jemaah. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada harta dan umur kita. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berubah, kami boleh mengingatkan kepada para jemaah bahwa kami mengadakan kajian talk bertema tauhid di setiap hari Senin malam di Mushola Al-Faid di Jalan Jari Perantaran 1 atau di depan Makam Bergota 2 di Anyaran ya. Bersama Ustaz Bukan juga membahas tentang kitab Ambilah Akidah dari Al-Quran dan Sunnahnya dari jam tauhid. Kemudian kajian fikih keluarga setiap Sabtu pekan kedua dan keempat di Masjid Abu Uwais pada Ustaz Bukan juga. Juga jemaah yang berdoa